Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Amin. Kembali lagi kita berbincang soal pilkada, terutama yang berlangsung di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saat ini Kota Palopo di masa-masa tahapan pilkada dilaksanakan masih tetap kondusif, warga bergerak berjalan seperti apa adanya. Tentu sebagai warga kami tentu berharap agar kedamaian ini tetap terjaga hingga ada calon yang ditetapkan sebagai pemenang pilkada 2024 Kota Palopo. Kendati pun demikian, bukan berarti pilkada Kota Palopo tanpa persoalan. Bahkan pada tahapan pendaftaran calon ada sebuah persoalan yang menyedot perhatian bukan hanya warga Kota Palopo, melainkan juga publik secara nasional, yaitu soal penggunaan ijazah salah seorang calon yang berujung pada pemidanaan terhadap 3 komisioner KPU Kota Palopo dan sang calon, serta diadukannya ketiga komisioner KPU Kota Palopo itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas soal itu, nanti di konten yang lain. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat sebuah isu yang dalam pekan ini menerpa pelaksanaan pilkada Kota Palopo, dan biasanya memang isu seperti ini hadir dalam pelaksanaan pilkada, yakni soal pemanfaatan program pemerintah, yakni program Keluarga Harapan. Nah, isu ini kalau dibiarkan terus bergulir bisa meragukan kualitas pemilu pilkada itu sendiri, sehingga harus diselesaikan, dipastikan kebenarannya oleh lembaga pengawas pemilu. Tetapi dalam sepekan ini saya tidak melihat, saya tidak mendapat kabar mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Badan Pengawas Pemilu. Mestinya Badan Pengawas Pemilu yang telah memiliki organ hingga ke kelurahan wajib tahu tentang isu ini dan menjadikannya sebuah informasi awal untuk melakukan penelusuran, penelusuran guna menemukan bukti tentang kebenaran peristiwa atau tidak benarnya peristiwa, untuk kemudian menyampaikan hasil pengawasannya. Tidak main-main, karena isu ini menyeret nama besar di kota ini. Yang saya maksud nama besar, ya dengan segala hormat saya harus menyebut, yakni Bapak Firmansyah. Beliau ini adalah bukan sekedar sekda, tetapi juga baru-baru ini dilantik menjadi pejabat wali kota. Bayangkan kalau pejabat yang sekelas wali kota, sekelas sekda yang dituduh memanfaatkan program pemerintah untuk mendukung salah satu pasangan calon, bisa kita bayangkan betapa riuhnya nanti pilkada Kota Palopo, karena pelaksanaannya diduga tidak berjalan netral. Memang sudah ada bantahan yang disampaikan oleh beliau, termasuk juga dengan koordinator PKH. Tetapi bantahan-bantahan yang seperti itu masih berposisi subjektif, akan menjadi sebuah hal yang dapat dipertanggungjawabkan ketika persoalan itu telah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Karena lembaga ini, seburuk apapun citra lembaga ini di mata warga Kota Palopo, tetap saja
menjadi satu-satunya tempat penyelesaian masalah, sehingga secara formal lembaga ini hasil dari penentuan status soal isu ini menjadi lebih objektif. Tapi sekali lagi sayangnya Badan Pengawas Pemilu tidak melakukan semua itu, dan ini adalah kritikan besar dari kami. Padahal sebenarnya fakta-fakta terkait isu ini sudah jelas. Ada screenshot yang beredar luas di halayak Kota Palopo mengenai perintah seorang yang bernama Suwarni Aswardi. Nanti akan saya pastikan dan saya akan sertakan dalam deskripsi siapa nama sesungguhnya. Oknum yang bersangkutan menyebut dalam bahasa dengan dialek yang ada di sini, kurang lebih menyebutkan bahwa diminta kepada peserta PKH untuk memberi dukungannya kepada calon tertentu yang katanya atas arahan Bapak Firmansyah. Terhadap hal ini tentu terhadap klaim Iswarni ini, seperti saya telah katakan tadi, sudah dibantah oleh Bapak Firmansyah. Demikian juga koordinator PKH bernama Muhammad menyebut bahwa itu yang bersangkutan bukan pendamping tetapi juga adalah peserta. Nah, identitas sudah jelas, fakta sudah jelas, tinggal yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan dari Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan penelusuran. Mereka jangan lagi deh menunggu ada warga yang melapor. Nah, sebab mereka memiliki kewenangan yang seperti di awal saya katakan, dia memiliki fungsi pengawasan aktif. Pengawasan aktif ini kemudian melahirkan kewenangan bagi organ Badan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan persoalan tanpa ada laporan. Ya, lakukan penelusuran. Demikian dari kami, dan di akhir video ini saya kembali ingin menyampaikan agar Badan Pengawas Pemilu segera melakukan fungsi dan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan penelusuran terhadap isu ini, bukan sekedar ya, sebab isu ini sudah sangat hangat dibicarakan oleh halayak dan dapat berpengaruh pada kualitas pilkada Kota Palopo 2024 ini. Jangan lagi mau menunggu laporan yang ada di tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki kepada salama.